Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video sebelum ini tadi udah bahas sedikit perbedaannya. Kita PDKT dulu, terus juga tentang determinan. Buat yang belum tahu langsung cek video di pojok kanan atas. Di situ sudah disediakan playlistnya atau videonya. Jangan lupa PDKT dulu ya. Oke, langsung aja kita ke inverse order 2 kali 2. Nah, tadi udah disinggung sebetulnya di awal bahwasanya inverse itu adalah kita tetap menggunakan nilai determinan ya. Jadi 1/determinan A dikali adjoin. Nah, adjoin matriksnya gimana untuk ordo 2 kali 2? Jadi kita cukup menukar elemen ini ya, A dengan D, itu yang pertama. Lalu kita tambahkan negatifnya selain yang ditukar tadi. Itu maksudnya ya. Jadi untuk adjoin matriks ordo 2 kali 2 ya, cukup menukarkan elemen A dengan D, tukar posisi, dan kita tambahkan negatif yang tidak ditukar posisinya. Jadi kira-kira D tukeran dengan A gitu ya, jadi DA. Nah, si BC ini kan nggak tukeran, maka kita tambahin negatif aja di depannya. Jadi negatif B, negatif C. Nah, mungkin kalian bertanya nantinya gitu ya, Bu atau Kak, apakah inverse ini berlaku untuk matriks persegi panjang? Misalkan. Tidak ya. Jadi untuk inverse ini berlaku untuk matriks yang berordo sama. Maksudnya sama apa? Barisnya sama, jumlahnya, kolomnya juga sama. Gitu. Kayak ini 2 kali 2 berarti artinya barisnya jumlahnya 2, kolomnya juga ikutan 2 jumlahnya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, untuk adjoin matriks ordo 3 kali 3 misalkan, itu berbeda nantinya. 4 kali 4 juga berbeda, dan seterusnya. Jadi berbeda gitu ya. Nah, kita belajar ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke, biar nggak basi, kita langsung aja ke contoh soal ya. Mungkin masih bingung, gimana nih adjoinnya gitu ya. Oke, kira-kira ada soal, tentukan inverse dari matriks A, 6, 2, 8, 4. Oke. Nah, ingat ya, berarti di dalam inverse ini yang pertama kita harus mencari nilai determinannya, ya, itu yang pertama. Yang kedua kita tentukan adjoinnya dulu. Oke, jadi ada dua cara untuk inverse. Ya, yang pertama kita mencari nilai determinan matriksnya, dan yang kedua kita nyari adjoinnya. Oke, ingat itu. Nah, untuk determinannya, ya biar nggak ribet, kita cari duluan gitu ya. Atau PDKT dulu, gimana nih bentuk determinan dan adjoinnya. Nah, kira-kira begini, ya ingat determinan, itu kita mengalihkan diagonal elemennya. Jadi 6 kali 4 dikurang 8 kali 2. Nah, begitu maksudnya ya, mengalihkan diagonalnya gitu. 6 kali 4, 24 ya, sudah jelas. 8 kali 2, 16. Jadi 24 kurang 16, 8. Jadi nilai determinan A itu 8. Jelas ya? Sekarang kita cari adjoin matriksnya. Nah, adjoin matriks ingat tadi ya, kita cukup menukar elemen di sini, ya, tukar posisi yang di diagonal utama. Selain dari itu kita tambahkan negatif, ya. 6 sama 4 ini kan pasti tukeran posisi ya. 8 dan 2 tidak. Maka 8 dan 2 ini nanti kita tambah negatif di depannya. Sehingga adjoin matriksnya ya, 4 tukaran posisi dengan 6, jadi 4 seperti ini. Karena 8 dan 2 tidak tukar posisi, maka kita tambahkan negatif di depannya. Jelas ya? Oke, jadi kita udah dapat determinannya sama adjoinnya. Ya, kalau adjoinnya tadi 4 min 2, min 8 dan 6. Determinannya 8. Sehingga kira-kira kita udah ketemu semua nih. Udah, masukin aja substitusi ke rumus inverse. Ingat, inverse pangkatnya negatif 1, jadi matriks, A pangkat min 1 itu sama dengan determinan A, 1/determinan A dikali adjoinnya. Nah, tadi determinannya kan 8 ya. Nah, kira-kira begini, 1/8, adjoinnya tadi 4 min 2, min 8 dan 6. Nah, setelah itu kita kalikan, masih ingat ya dengan skalar, jadi perkalian matriks skalar. Jadi kalau ada skalarnya seperti ini, kita harus
sikap adil ya. Di dalam skalar kita diajarkan keadilan. Jadi untuk mencari ini semua kita kalikan semua elemennya dengan 1/8. Kira-kira begini. Gitu ya. 1/8 kali 4 jadi 4/8. 1/8 kali min 2, min 2/8 gitu ya. 1/8 kali min 8 dan seterusnya. Oke, ini pasti masih bisa disederhanakan. Why? Because semuanya adalah kelipatan 2 secara tidak langsung gitu ya. Ini bisa disederhanakan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di elemen-elemennya ini bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah gitu ya. Nah, 4 dengan 8 kita kira-kira kita bagi dengan 4 ya. Kita pecahan dulu nih satu-satu. 4/8 kita bagi dengan 4. Ya, maka A pangkat negatif 1 atau A inverse. Ya, saya gambar dulu. Ya, 4/8 dibagi 4, sorry ya. 4 bagi 4, 1 ya. 1/8 bagi 4, 2. Berarti 1/2. Nah, saya biasanya kolom, bukan baris ya. Jadi saya ke bawah nih. Oke, min 2 dengan 8. Oke, saya bagi semuanya dengan 2. Kenapa? Karena bilangannya atau kelipatannya semuanya 2 gitu ya. Oke, 2 bagi 2, 1. Oh, ada negatifnya ya. Negatif 2 bagi 2 berarti negatif 1. Dibagi, gitu ya. 8 bagi 2, 4. Nah, begitu ya. Sekarang kita beranjak ke sini. 8 bagi 8. Wah, ini bisa langsung dibagi ya. Pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Gitu ya, negatif 1. Negatif 8 bagi 8 ya negatif 1. Gitu. Nah, sekarang kita beralih ke 6 dan 8 ya. Kita bagi semuanya dengan berapa nih? 2. Kenapa dibagi 2? Karena semuanya 6 dan 8 ini termasuk kelipatan 2. Oke, jelas ya. 6 bagi 2, 3. Gitu ya. Oke. 8 bagi 2, 4. Jadi ini inverse-nya. Setengah negatif 1/4 min 1 3/4. Jadi kalau misalkan masih bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah gitu ya. Di matematika itu nggak ribet. Dia mau yang sederhana-sederhana aja. Cuma memang perjuangan dan prosesnya yang panjang dan perlu menguras tenaga. Waduh, curhat nih. Ya sudah, nggak apa-apa, biar refresh sejenak. Oke, jadi tadi ya, ketika kita sederhanakan dari matriks ini, kita mendapat inversnya adalah setengah min 1/4, min 1 dan 3/4. Ya, jadi untuk A inverse-nya seperti ini. Simpel ya. Jadi untuk inverse tadi, determinan dulu yang kita cari dan juga A join. Sehingga bisa kita mudah memasukkan ke dalam rumus inverse. Nah, di inverse juga punya sifat-sifat ternyata. Nah, sifat-sifat inverse-nya siapa aja? Begini. Oke, ini saya bahas sekilas aja. Jadi kalau ada matriks, misalkan matriks A, dikalikan dengan inverse-nya, ya, maka hasilnya nanti matriks identitasnya. Nah, masih ingat matriks identitas? Buat yang belum tahu, cek video pojok kanan atas, di situ dicantumkan video jenis-jenis matriks. Jadi identitas kalau ordonya 2 kali 2, maka matriks identitasnya nanti ya 1 0 0 1 gitu ya. Kalau nanti kita main di ordo 3 kali 3, maka matriks identitasnya nanti 1 ya, diagonal utamanya 1, itu yang dimaksud dengan matriks identitas. Nah, begini nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan matriks A-nya ordernya 2 kali 2 dikalikan inverse-nya, matriks inverse-nya, maka hasilnya nanti matriks identitas gitu ya. Nah, terus untuk kita sifat yang kedua, kalau misalkan kita mau mencari ya matriks inverse yang diinverskan lagi, maka ya hasilnya nanti
tetap matriks A gitu ya, kembali lagi. Jadi kalau kita ngebalikin sesuatu, terus dibalikin lagi, pasti asalnya nanti kebentuk semula kan ya. Kalau kita ngebalikin gelas misalkan ya, terus kita balikin lagi, berarti kan ke tempat semula, itu maksudnya ya. Jadi A inverse, kalau diinverskan, hasilnya matriks awalnya gitu. Nah sekarang, kalau misalkan untuk A kali B, matriks A kali B, kita cari inverse-nya, kita cukup mengalikan, ya, kita cukup mengkalikan matriks B inverse dengan matriks A inverse-nya aja. Nggak perlu kita cari dulu A kali B, baru diinversin. Cukup kita cari inverse dari masing-masing matriksnya saja. Nah, di sini yang unik, ada dua sifat. Ya, yang pertama, X ini ibaratnya sesuatu yang ditanyakan. Biasanya X, Y, A, B, C, atau P, atau apapun itu. Ya, kalau ada A, X ini matriks yang ditanyakan ya, sama dengan B, maka cara mencari X-nya, matriks X-nya, cukup kita ini, A inverse ya. Kenapa A inverse? Karena dari matriks A, kalau kita pindahkan gitu ya, maka jadi kebalikannya, jadi A inverse kali B. Gitu ya. Tempatkan posisinya sama sebelumnya di awal ya, A inverse kali B. Terus, kalau misalkan matriks yang ditanya ada di depannya, ya misalkan X kali A sama dengan B, maka ketika kita mencari matriks X, ya kita pindahkan A-nya di belakang, sesuai ya dengan apa yang diketahui di awal. Ya, jadi B kali A inverse. Jadi kalian jangan asal AX sama dengan B, ketika nyari X-nya, ya udah B kali min A. Nanti bakal berbeda nilainya. Saya yakin, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk dua sifat ini, itu disebut dengan persamaan matriks. Kenapa persamaan? Biasanya kita mencari tahu nilai sesuatu matriks yang belum diketahui. X atau Y, misalkan ya, elemennya. Itu kita suruh cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Maka disebut dengan menggunakan ini, gitu ya, persamaan matriks. Oke, kita mungkin video selanjutnya aja kali ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya video ini menjadi video yang pembelajaran matematika dengan santuy. Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Oke, video ini cuma sampai inverse aja. Next kita bahas di persamaan matriks ya.